I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Your promises, can trust your promises. Can trust in Him, can trust in Him. Shalom adik-adik, berjumpa lagi bersama kami Kami bersama Kanandes dan Kak Nona di ibadah minggu pagi ini. Semua sudah siap mau memuji Tuhan? Mana suaranya? Ayo semua. Oke, suaranya kedengaran banget. Mari kita bangkit berdiri. Tapi sebelum kita mau memulai, kita mau berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa.
Teman-teman, sebelum kita roki ibadah, kita doa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kita mau ibadah, semoga kita sukacita dan senang, dan kita nggak sakit Tuhan, semuanya nggak sakit Tuhan. Kalau kakak Roti nggak sakit Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kita bisa gereja Tuhan Roki, haleluya, amin. Kakak Roki, lanjutkan aja ibadah Rokinya. 2, 3. Amin. Oke adik-adik, mari semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Hey! Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up and tell the world. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard. Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Every day and all that you say and do, there is a way to say that He loves you. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Every day and all that you say and do, there is a way to say that He loves you. Every day and all that you say and do, there is a way to say that He loves you. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Get up and tell the world. Get up and tell the world. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and your life will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, and your life will surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, shout amen. If you're happy and you know it, shout amen. If you're happy and you know it, and your life will surely show it. If you're happy and you know it, shout amen. If you're happy and you know it, do all three. If you're happy and you know it, do all three. If you're happy and you know it, and your life will surely show it. If you're happy and you know it, do all three. If you're happy and you know it, dance around.
Halo adik-adik. Hahaha, hai. Oke, ini siapa yuk? Oke, nggak kenal kak, siapa itu? Oke, sebelumnya kakak mau perkenalkan diri. Nama kakak adalah Koko Icat. Yeay. Hari ini Koko Icat akhirnya tampil juga di layar TV atau layar laptop, layar PC, handphone, tab, adik-adik semua, karena selama kurang lebih 2 tahun ini Koko Icat berada di belakang layar, belakang kamera, yang syuting atau yang rekam aktivitas di depan kamera seperti sekarang ini, khotbahnya, terus praise and worship-nya, terus aktivitasnya ya. Oke, dan sekarang Koko Icat dipercayakan untuk sharing kepada adik-adik di awal bulan Maret ini. Oke, sebelum Koko Icat mulai, Koko Icat mau ajak adik-adik berdoa. Aduh, belibet nih, biasa di belakang layar, sekarang ada di depan layar. Oke, ayo kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat pagi ini, buat bulan yang baru di tahun 2022, di bulan Maret. Tuhan, kami percaya kami ada sekarang semua karena Tuhan, semua karena anugerah, semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, hari ini Koko Icat akan membahas satu topik yang judulnya Multiply Grace atau kasih karunia yang berlipat ganda. Oke, apa sih itu Kak? Oke, kita belajar sama-sama ya. Kita buka dulu Alkitabnya, disiapkan Alkitabnya. Kalau ada Alkitabnya di dekat kalian bisa buka. Tapi kalau tidak ada, Koko Icat sudah siapkan di depan ini. Kita baca sama-sama ya. Di 1 Petrus 1 ayat 2. Oke, Koko Icat tunggu deh 5 detik ya, biar kita tidak terlalu lama. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1 Petrus 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Oke, Koko Icat mau tanya, siapa di sini yang merasa dipilih sama Tuhan Yesus? Angkat tangan aja. Yang merasa dipilih sama Tuhan saja. Angkat tangan, kalau Koko nggak tangan lah. Koko percaya Koko dipilih. Gitu. Karena Koko anaknya. Oke, adik-adik dipilih? Yes, adik-adik pun dipilih sama Tuhan, gitu. Sesuai dengan rencana Allah supaya taat kepada Yesus Kristus. Oke, sekarang aku mau tanya, siapa yang taat sama Tuhan dalam hal yang kecil aja? Siapa yang taat dalam mendengarkan nih ibadah online nih? Ini kan gak ada kakak-kakak Rocky nih di rumah. Nah, apakah adik-adik mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar, duduk dengan tenang, nggak gangguin adiknya, nggak gangguin kakaknya, Cece atau Kokonya, tapi duduk dengan mendengarkan firman, fokus, nggak main-main. Nah, itu salah satu bentuk ketaatan kita sama Tuhan. Dalam membaca firman, membacanya nggak cepet-cepet kayak ya itu orang-orang yang dipilih sesuai rencana, nggak, tapi bacanya dengan teratur. Ya, itu bentuk kita taat juga sama Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, adik-adik. Oke. Itu dari ayatnya tuh. Oke, sekarang kita masuk di Multiply Grace. Oke, sebelum di Multiply Grace, Koko Icat mau flashback sedikit atau mundur ke belakang. Sudah nggak terasa ya, kita sudah berbulan-bulan atau mungkin sudah 1-2 tahun mungkin. Itu kita melewati masa corona ini atau virus COVID-19. Ya, Koko sih ingat kita itu mulai online ibadah
umum itu bulan Maret, Rocky mungkin bulan April kalau Koko Icat nggak salah gitu. Tahun 2020. Ya, jadi corona ini kita sudah mau 2 tahun ya adik-adiknya, sudah mau 2 tahun, sudah 2 tahun mungkin gitu. Kita terus sampai detik ini kita terus belajar untuk bisa melewati yang namanya Corona Academy ini. Jadi kita terus berdoa, kita terus jaga protokol kesehatan ya adik-adik. Nanti kalau sudah memang adik-adik sudah divaksin semua, kita akan ibadah sama-sama di sini. Kita kembali lagi di ruangan Rocky ini untuk kita sama-sama ketemu dengan kakak-kakak Rocky, untuk kita sharing bareng, untuk kita dengarkan firman Tuhan secara tatap muka. Oke, Kak Icat mau jelasin dulu arti kata grace secara sederhana. Dalam arti sederhana, kata grace itu memiliki arti perhatian. Ya, garis bawah ini perhatian dan kemampuan khusus dari Tuhan kepada manusia yang dikasihinya untuk mengelola berkatnya. Ya, itu arti kata grace adik-adik. Ya, jadi memang grace ini hanya Tuhan yang bisa kasih kepada manusia. Oke, apakah kita layak menerima kasih karunia Tuhan? Oke, kita jawab ya. Sebelum Koko Icat jawab itu, Koko Icat mau kasih 3 poin. Bagaimana mengalami dan menikmati kasih karunia Tuhan. Ayo, bagaimana kita mau menikmati dan mengalami kasih karunia Tuhan? Apakah yang harus kita lakukan untuk hidup dalam kasih karunia Tuhan? Oke, yang pertama kita perlu sadar diri adik-adik. Ini yang Kak Icat mau jawab tadi, yang sebelumnya tadi Kak Icat tanya, apakah kita layak menerima kasih karunia Tuhan? Nah, poin yang pertama ini jawabannya. Kita harus sadar diri ya adik-adik. Kita harus sadar diri karena sebenarnya kita tidak layak menerima kasih karunia Tuhan. Ya. Segala perbuatan baik kita ya pun itu nggak dapat membuat Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Adik-adik. Oleh sebab itu kita perlu sadar diri bahwa diri kita tidak layak menerima kasih karunia dari Tuhan. Saat kita mulai sadar diri, dan mulai setuju dengan rencana Tuhan dalam hidup kita, maka kasih karunia Tuhan mulai turun atas kita. Ya. Jadi adik-adik, mari kita sadar diri dan kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Oke? Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, selalu bersyukur. Ya. Kunci untuk kita mengalami dan menikmati kasih karunia Tuhan adalah belajar bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Ya adik-adik, dalam keadaan kita dimarahin mungkin karena kita mungkin ya ini contoh, mungkin kita nggak sengaja pukul adik atau nggak sengaja mungkin ada jatuhin barang atau apa, terus kita ditegur dan kita dimarahin gitu adik-adik. Kita harus rendah hati gitu ya. Kita mau ditegur ya, dan kita bersyukur bahwa masih ada orang yang mau menegur kita, termasuk itu orang tua kita. Terima kasih Tuhan sudah ditegur gitu. Itu apa sih dampaknya? Supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi teruslah bersyukur ya adik-adik ya. Oke, dalam keadaan suka, dalam keadaan nggak senang pun kita harus terus bersyukur ya. Harus terus bersyukur. Oke, itu poin nomor 2. Poin nomor 3. Cepet ya sudah masuk poin nomor 3. Setelah kita sadar diri yang pertama, dan yang kedua kita selalu bersyukur, maka yang ketiga kita belajar mengembangkan dan memaksimalkan setiap kesempatan. Maksudnya apa Kak Icat? Kok Icat? Oke, Koko Icat seneng dengan multimedia.
senang dengan dunia-dunia perdigitalan gitu. Apakah Koko Icat sampai sekarang nggak belajar? Gitu. Koko Icat sampai sekarang ketika ada kesempatan Koko Icat belajar. Koko Icat baru lulus lagi ikut sekolah dari tahun lalu. Itu 32 kali pertemuan. Satu minggu itu satu kali, berarti 32 minggu adik-adik. Gitu. Itu baru lulus Februari kemarin. Akhir Januari ding. Akhir Januari Koko Icat baru lulus gitu tentang pelayanan multimedia di gereja, itu judulnya waktu itu di brosur. Koko Icat pelajari lagi, oh begini, oke, ada ilmu-ilmu baru yang didapat gitu. Memaksimalkan setiap kesempatan, ada kesempatan belajar by Zoom ya, by Zoom online gitu, online. Kalau kakak nggak sempat misalnya di hari itu ada misalnya kegiatan pelayanan atau ada hal yang Kak Icat harus urus gitu, Koko Icat WA adminnya nih, WhatsApp adminnya, Shalom Bu, boleh minta rekamannya gitu, boleh minta suaranya, boleh minta rekaman audionya atau videonya kalau ada untuk Kak Icat dengerin lagi, kayak gitu. Karena Kak Icat nggak mau kehilangan setiap kesempatan. Bahkan bulan Maret ini, kalau nggak salah tanggal 20, Kak Icat ikut lagi salah satu kelas yang namanya membuat website itu tanpa, kalau bahasa IT-nya itu tanpa coding adik-adik. Jadi langsung jadi gitu website-nya. Simple. Kak Icat mau pelajari lagi itu semua. Kita kembangin karena kesempatannya ada gitu loh, ya. Belajar, explore gitu. Adik-adik suka apa belajar gitu. Ada di Google, di HP adik-adik semua ada, belajar, maksimalin itu. Karena itu berkat yang Tuhan kasih buat kita. Ya. Oke adik-adik, itu yang poin nomor 3 ya. Bahwa yang pertama kita harus sadar diri, ya, kita ini nggak layak sebetulnya terima kasih karunia Tuhan, tapi Tuhan yang melayakkan kita karena Tuhan cinta dan sayang sama kita. Ya. Yang kedua, kita harus selalu bersyukur, terus bersyukur. Ya adik-adik, dalam segala keadaan kita terus harus bersyukur. Dan yang ketiga, kita harus mau terus belajar mengembangkan diri kita dan memaksimalkan setiap kesempatan yang ada. Oke adik-adik. Oke, adik-adik atau kita yang disebut sebagai warga kerajaan sorga gitu, adalah suatu pribadi yang mau sadar diri dan selalu bersyukur dalam segala keadaan. Ya, harus selalu mau bersyukur dan kita harus sadar diri dalam segala keadaan. Kasih karunia Tuhan adalah kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk mengelola berkat Tuhan. Mengelola berkat Tuhan itu seperti yang tadi Kak Icat ajarin, seperti yang Kak Icat tadi jelasin bahwa berkat itu yaitu tadi kayak kemampuan yang kita maksimalin, kita belajar, kita dapat ilmu baru, ilmu baru. Itu yang Tuhan mau kita kelola. Kelolanya artinya gini, jangan jadikan itu suatu kesombongan. Ya. Jangan jadikan itu sesuatu hal yang membuat kita akhirnya jadi angkuh adik-adik. Nggak mau berbagi ilmu sama orang. Ya. Kita mengelola berkat Tuhan itu. Kita belajar, Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih kepercayaan lagi. Ini Richard belajar, tak gitu. Koko Icat belajar, oh begini tuh caranya, begini, oke. Ada yang tanya, oh begini caranya gitu. Mengelola berkat Tuhan dengan baik. Ya, adik-adik. Dan Koko Icat lagi belajar sekarang ini itu dunia animasi gitu. Belajar editing animasi. Oke, ditunggu aja ya adik-adik, nanti kita bisa saling sharing gimana ya Kak cara buat animasi dan lain-lain. Nah, Koko Icat mau belajar dulu, nanti kita sama-sama kita belajar. Bisa nanti kita by Zoom atau kalau sudah kita bisa ketemu nanti kita belajar bareng-bareng di gereja. Oke, Koko Icat mau kasih kita ayat hafalan buat adik-adik semua. Pertama dari kelas kecil dulu ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan digabung-gabung nih, kelas kecil dan kelas besar. Oke, sekarang kelas kecil lagi sendiri dan kelas besar sendiri. Oke, kelas kecil dari Roma 11 ayat 29.
Roma 11 ayat 29. Oke, kita buka Alkitabnya, kita baca. Roma 11 ayat 29, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sekali lagi, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Oke, itu kelas kecil. Sekarang yang kelas besar. Yohanes 1 ayat 16. Yohanes 1 ayat 16 yang kelas besar. Oke, Koko Icat bacain ya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Oke, sekali lagi ya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Oke, kita sudah selesai. Koko Icat mau berdoa buat adik-adik semua. Dan nanti Koko Icat juga mau doa berkat buat adik-adik semua ya. Oke, kita doa yuk. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, selesai ibadah ini kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Tuhan juga yang selalu melindungi, Tuhan yang selalu menjaga kami dalam setiap aktivitas kami. Tuhan juga yang selalu menuntun, memimpin setiap aktivitas kami. Dan juga Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat sharing hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik. Kita sudah selesai ibadahnya, singkat aja, tapi Koko berharap apa yang Koko Icat sampaikan bisa adik-adik lakukan ya. Oke, kita terima berkat Tuhan yuk. Sebab kehendak Tuhan adik-adik akan semakin naik dan tidak akan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, selalu diberkati keluar masuknya adik-adik, bahkan genggam kedua tangan adik-adik dan katakan bersama Koko Icat sebanyak 3 kali bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada adik-adik semua damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah dalam pengharapan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat melakukan aktivitas setelah ini adik-adik. Tetap jaga protokol kesehatan. Shalom, God bless you.